Tuhan saudara sekalian. Saya akan menyanyikan sebuah pujian, kiranya menjadi berkat bagi semua saudara. Salam saudara pemirsa, selamat berjumpa kembali dengan kami dalam program Berita Pengharapan. Pada hari Minggu ini saya ingin menyampaikan sesuatu kepada saudara sekalian sesuai dengan tema seluruh tahun ini. Saya ingin mengatakan kepada saudara sekalian, tidak ada sukses, tidak ada keberhasilan kalau saudara tidak bekerja keras bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Dan dengar baik apa kata firman Tuhan ini, kalau saudara mau sukses, mau berhasil dalam hidup saudara sekalian. Mari kita berdoa sebelumnya. Bapa, dalam nama Yesus, terima kasih Tuhan untuk kesempatan mendengarkan firman Tuhan pada hari Minggu ini. Kami percaya bahwa Tuhan menolong kami untuk mengerti kasih dan kebaikan Tuhan, dan jadikan kami orang yang mau bekerja keras bersama-sama dengan Tuhan, dan kami menghasilkan sesuatu yang luar biasa. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Saudara pemirsa, mari kita buka Alkitab kita dari Perjanjian Lama, Kitab Mazmur pasal 126 ayat 5 dan 6. Mazmur 126 ayat 5 dan 6, demikian bunyi firman Tuhan. Orang-orang yang menabur dengan mencucurkan air mata akan menuai dengan bersorak-sorai. Orang yang berjalan maju dengan menangis sambil menabur benih pasti pulang dengan sorak-sorai sambil membawa berkas-berkasnya. Amin. Ini ayat penghiburan untuk semua hamba Tuhan yang sedang bekerja keras untuk membangun jemaatnya, membawa jiwa-jiwa kepada Tuhan Yesus. Tetapi juga bukan hanya itu, tapi kita semua yang sedang bekerja keras dalam dunia sekuler, dalam kehidupan ekonomi, dalam kehidupan keuangan, dalam bekerja keras untuk memenuhi kebutuhan hidup kita sehari-hari pun sama. Saudara perhatikan yang pertama. Apa katanya? Orang-orang yang menabur dan mencucurkan air mata. Orang-orang, mengapa ini orang mencucurkan air mata? Oleh karena panas terik. Berapa bulan yang lalu kita, saudara-saudara sekalian, kita mengalami bagaimana kita
dihantam oleh panas terik. Di beberapa negara tertentu saya mendengar cerita, melihat di media sosial bagaimana orang di jok motor itu, saudara sekalian, itu ditaruh telur di situ langsung masak. Coba kita bisa bayangkan, bagaimana kita bisa hidup seperti itu? Dan kita tahu ini konteksnya di Timur Tengah, di Israel. Betapa tidak ada deraan panas terik pun, kita mengalami panas yang luar biasa di sana. Ini ada perubahan cuaca, perubahan iklim yang mendera orang sehingga panas terik ini panas terik yang menyengat. Dan bahkan untuk lansia seperti kami, itu hati-hati kalau mau keluar rumah ketika panas terik. Itu saudara-saudara sekalian. Yang kedua yaitu apa? Katanya, ini luar biasa firman Tuhan ini. Orang yang berjalan maju dengan menangis sambil menabur benih. Kenapa? Tanahnya keras, gersang keras. Pesannya nomor satu apa? Jangan hidup bergantung kepada cuaca. Kalau sudah tunggu cuaca bagus, suasana cuaca di pasar saham misalnya, suasana di bisnis tertentu yang engkau geluti sedang kering dan gersang, sudah tidak berani maju. Oh, bahaya. Jadi tetap maju, kata firman Tuhan isi bersama-sama dengan Tuhan Yesus kita terus maju walaupun tanahnya keras, gersang dan kering. Apa hasilnya? Pasti pulang dengan sorak-sorai sambil membawa berkas-berkasnya. Kok bisa? Ya bisa bersama dengan Tuhan. Nah, saudara mendengar misalnya perumpamaan tentang itu benih yang ditabur bagian pertama 25% itu habis dimakan burung karena jatuh di pinggir jalan. Yang kedua ialah jatuh di tanah yang berbatu-batu. Ya, tanahnya tipis, tumbuh sebentar, habis itu layu. Yang ketiga yang agak lumayan, ya, tapi belum menghasilkan, yaitu ditabur di tanah yang baik sebenarnya, tetapi di sana juga ada ditabur oleh si jahat, itu apa? Rumput duri menghimpitnya ketika itu sudah mau menghasilkan dan mati tidak menghasilkan. Tetapi kabar baiknya apa saudara sekalian? Ada 25% yang terakhir, kata Injil Markus pasal 4 ayat 8, itu yang menghasilkan buah 30 kali lipat, 60 kali lipat, dan 100 kali lipat. Membabat habis 3 kali kegagalan di masa lalu. Begitu cara kita untuk melihat bagaimana usaha dan pekerjaan kita. Jangan terlalu bergantung kepada cuaca, saya katakan tadi. Jangan terlalu bergantung kepada kondisi tanah. Ya. Oh, kalau saya melihat di YouTube itu bagaimana tanah-tanah gersang di Israel pun sekarang sudah penuh dengan pohon kurma, penuh dengan pohon anggur karena sistem pengairan mereka begitu bagus. Itulah yang saya maksudkan dengan kita bekerja sama dengan Tuhan, kita pasti menghasilkan sesuatu yang luar biasa. Ingat juga kita dengan cerita tentang Ishak. Ishak menabur, saudara sekalian, di mana? Ishak menabur di musim paceklik, musim kering, musim kemarau. Ia menabur. Ingat, dia keturunan kedua dari orang beriman, bapak orang beriman, dia anak Abraham. Jadi dia meneruskan iman yang sama. Dan sudah tahu apa? Ia menghasilkan 100 kali lipat. Dan terus meningkat. Kalau Tuhan sudah mulai memberkatimu, jangan pedulikan apa yang ada di sekitar, kondisi dan cuaca dan macam-macam yang lain. Terus maju bersama dengan Tuhan, dan Tuhan akan membuat engkau makin hari makin berhasil dan akhirnya sampai ke puncak. Tuhan Yesus memberkati. Tuhan Yesus baik. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus, terima kasih Tuhan
Untuk firman Tuhan hari ini, beri kami anugerah dan kekuatan untuk mengalami lagi Tuhan hal-hal luar biasa. Kami menabur, mencurahkan air mata, kami menabur benih sambil menangis, dan Tuhan memberi kepada kami hasil panen raya yang luar biasa. Berkati kami semua dengan firman Tuhan ini Tuhan. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Salam saudara pemirsa, mengakhiri program ini, saya mohon kepada saudara-saudara pemirsa sekalian untuk bila saudara menyaksikan program ini melalui channel YouTube, maka tekan subscribe dan bunyikan lonceng. Dan bila saudara menyaksikan program ini melalui channel Facebook, tolong saudara-saudara sekalian tekan like dan juga komen. Dan demikian pula bila sudah menyaksikan program Makanan Bergizi hari ini yang tertulis, maka tekan yang sama juga, tekan like dan tekan komen. Dan tolong saudara-saudara sekalian untuk membagikan program ini, share program ini di channel saudara-saudara sekalian, supaya lebih banyak lagi orang diberkati melalui program ini. Tuhan Yesus memberkati, Tuhan Yesus baik.